Halo sobat! Dalam video kali ini, kami mengulas beberapa ide yang dulunya dianggap gila dan banyak ditertawakan orang-orang, namun dengan perkembangan zaman ide gila tersebut menjadi kenyataan dan menjadi sebuah keajaiban. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Penerbangan manusia. Pada awalnya, gagasan bahwa manusia bisa terbang seperti burung dianggap mustahil dan aneh. Namun, dengan penemuan pesawat oleh Wright bersaudara dan kemajuan teknologi penerbangan manusia menjadi kenyataan. Pesawat terbang pertama kali yang sukses diuji adalah pesawat buatan Wright bersaudara, Orville dan Wilbur Wright. Pada tanggal 17 Desember 1903, mereka berhasil menguji pesawat mereka yang dikenal sebagai Fleer di Kitty Hawk, North Carolina, Amerika Serikat. Pesawat ini adalah pesawat layang bermesin pertama yang dapat dikendalikan secara efektif oleh pilot. Dengan uji coba ini, Wright bersaudara secara efektif mengubah cara manusia berinteraksi dengan udara dan membuka jalan bagi perkembangan industri penerbangan modern. Inovasi mereka dalam aerodinamika, kontrol, dan teknologi penerbangan berkontribusi pada perkembangan pesawat terbang yang lebih maju di masa depan. 2. Telepon genggam. Konsep telepon genggam atau ponsel pertama kali diusulkan dalam fiksi ilmiah dan komik pada abad ke-20. Pada saat itu, ide memiliki komunikasi nirkabel dalam genggaman tangan dianggap tak masuk akal. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang insinyur asal Amerika Serikat yang bekerja untuk perusahaan Motorola. Pada tanggal 3 April 1973, Martin Cooper melakukan panggilan pertama menggunakan ponsel yang dikenal sebagai Motorola Dynatea C8000X. Ponsel ini masih jauh lebih besar dan berat dibandingkan dengan ponsel modern, tetapi itulah langkah awal dalam perkembangan teknologi telepon genggam. 3. Kendaraan otonom. Kendaraan otonom adalah jenis kendaraan yang dapat bergerak tanpa intervensi manusia, mengandalkan sistem komputer dan sensor untuk mengenali lingkungan sekitarnya dan mengambil keputusan. Banyak perusahaan dan institusi yang terlibat dalam pengembangan teknologi kendaraan otonom. Beberapa di antaranya meliputi 1. Waymo. Google, Alphabet. Waymo adalah perusahaan yang dulunya merupakan bagian dari Google sebelum terpisah menjadi entitas sendiri. Mereka telah menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi kendaraan otonom dan telah menguji mobil otonom mereka di jalan raya. 2. Tesla. Tesla, perusahaan mobil listrik yang dipimpin oleh Elon Musk, juga telah mengembangkan fitur autopilot yang memungkinkan mobil mereka untuk melakukan beberapa tugas mengemudi secara otonom. Namun, tingkat otonomi yang dicapai oleh sistem Tesla masih menjadi subjek perdebatan. 3. General Motors, GM, salah satu produsen mobil terbesar di dunia, memiliki divisi yang fokus pada kendaraan otonom yang dikenal sebagai Cruise Automation. Mereka sedang mengembangkan teknologi otonom untuk digunakan dalam armada taksi otonom. 4. Nuro. Nuro adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan kendaraan otonom untuk pengiriman barang, seperti makanan atau barang belanjaan. 5. Baidu. Baidu, perusahaan teknologi asal Cina, juga terlibat dalam pengembangan kendaraan otonom dan telah menguji mobil otonom di jalan-jalan Cina dan Amerika Serikat. 6. Audi, BMW, Ford, dan lainnya. Banyak produsen mobil lainnya juga terlibat dalam pengembangan teknologi kendaraan otonom. Mereka berusaha untuk mengintegrasikan fitur-fitur otonom ke dalam kendaraan produksi mereka. 4. Komunikasi internet. Pada awalnya,
Ide bahwa orang bisa berkomunikasi dan berbagi informasi secara global melalui internet dianggap sebagai sesuatu yang mustahil. Namun, sekarang internet adalah bagian penting dari kehidupan modern. Beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan internet adalah 1. Vincent Cerf dan Bob Kahn. Mereka mengembangkan protokol komunikasi TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, pada tahun 1970-an, yang menjadi dasar komunikasi di internet modern. Vincent Cerf sering disebut sebagai Bapak Internet, karena peran pentingnya dalam mengembangkan konsep-konsep yang membentuk internet. 2. Tim Berners-Lee. Pada tahun 1989, Berners-Lee mengusulkan dan mengembangkan World Wide Web, WWW, di Chern, Swiss. Ini adalah konsep sistem untuk menghubungkan dokumen secara elektronik melalui tautan hypertext. Konsep ini menjadi dasar bagi apa yang kita kenal sebagai web atau situs web. 3. Paul Baran, Daniel Davis, dan Leonard Kleinrock. Mereka berkontribusi pada pengembangan konsep jaringan komputer paket switching, yang memungkinkan data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirimkan melalui jaringan dengan efisien. Konsep ini menjadi dasar dari komunikasi internet. 4. Ray Tomlinson. Dia adalah orang yang pertama kali mengirimkan pesan email antar jaringan komputer pada tahun 1971. Dia juga memperkenalkan simbol dalam alamat email. 5. J.C. Licklider. Dia adalah ilmuwan komputer yang memimpin penelitian tentang konsep jaringan komputer pada tahun 1960-an, yang kemudian menjadi dasar pengembangan internet. 5. Penjelajahan luar angkasa. Ide untuk menjelajahi luar angkasa dan mengirim manusia ke bulan awalnya dianggap sebagai khayalan ilmiah. Namun, dengan misi Apollo dan kemajuan eksplorasi luar angkasa, manusia telah sampai ke bulan dan menjelajahi angkasa jauh. 6. Pemanfaatan energi terbarukan. Konsep menghasilkan energi dari sumber terbarukan seperti matahari dan angin dulu dianggap tidak dapat menggantikan bahan bakar fosil. Namun, sekarang teknologi energi terbarukan semakin berkembang dan diakui sebagai solusi penting untuk perubahan iklim. 7. Realitas virtual dan augmented reality. Konsep realitas virtual dan realitas diperluas, augmented reality, dulu dianggap sebagai hal-hal yang hanya ada dalam fiksi ilmiah. Namun, sekarang teknologi ini digunakan dalam berbagai industri, termasuk hiburan, pendidikan, dan bisnis. 8. Penggunaan drone. Drone, atau disebut juga sebagai pesawat tanpa awak, PTA, dalam bahasa Indonesia, adalah sebuah jenis pesawat atau kendaraan udara yang dapat beroperasi tanpa adanya pilot manusia di dalamnya. Drone biasanya dikendalikan dari jarak jauh oleh operator manusia menggunakan remote control atau melalui perangkat komputer. Drone memiliki berbagai ukuran, bentuk, dan desain, mulai dari quadcopter kecil hingga pesawat sayap tetap besar. Mereka memiliki berbagai aplikasi di berbagai industri, termasuk 1. Fotografi dan pembuatan video udara. Drone sering digunakan untuk mengambil gambar dan video udara yang menakjubkan untuk berbagai tujuan, seperti pembuatan film, properti real estate, acara olahraga, dan pariwisata. 2. Pengawasan dan keamanan. Drone digunakan untuk tujuan pengawasan, seperti pemantauan area besar, patroli perbatasan, manajemen bencana, dan operasi penegakan hukum. 3. Pemetaan dan survei. Drone yang dilengkapi dengan sensor khusus dapat membuat peta rinci, model 3D, dan survei lahan yang akurat untuk industri seperti konstruksi, pertanian, dan perencanaan perkotaan. 4. Pengiriman dan logistik. Beberapa perusahaan sedang menguji penggunaan drone untuk mengantarkan paket dan barang ke daerah terpencil atau sulit dijangkau, yang berpotensi merevolusi industri logistik. 5. Pertanian. Drone digunakan untuk memantau tanaman, menilai kondisi tanah,
mengaplikasikan pestisida dan pupuk dengan tepat, dan mengumpulkan data untuk mengoptimalkan praktik pertanian. 6. Pencarian dan penyelamatan. Drone yang dilengkapi dengan kamera termal dan sensor lain dapat membantu mencari orang hilang atau korban selamat di area yang terkena bencana. 7. Penelitian ilmiah. Drone digunakan dalam penelitian lingkungan, pemantauan satwa liar, dan survei geologi, memungkinkan ilmuwan untuk mempelajari area yang sulit diakses. 8. Inspeksi infrastruktur. Drone dapat memeriksa infrastruktur seperti jembatan, saluran listrik, pipa, dan turbin angin, mengurangi kebutuhan untuk inspeksi manual yang berbahaya. 9. Hiburan dan balapan. Balapan drone dan terbang kompetitif telah menjadi populer sebagai kegiatan rekreasi, dengan penggemar membangun dan mengendalikan drone berkecepatan tinggi melalui lintasan yang menantang. 10. Militer dan pertahanan. Drone digunakan oleh organisasi militer untuk rekognisi, pengawasan, pengumpulan intelijen, dan bahkan operasi pertempuran. Itulah beberapa fakta menarik tentang anggapan yang disepelekan bahkan ditertawakan orang tapi sekarang menjadi kenyataan yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.